telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di kesempatan sore hari ini ba'da salat maghrib di tanggal berapa sekarang? 29 atau tanggal 30 dari bulan Muharram tahun 1441 Hijriah di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Kota Lubuk Linggau. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, dan apabila nanti kita berpisah adalah perpisahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal soleh. Allahumma amin. Sebagaimana yang pernah kita mulai pada kesempatan kurang lebih 1 tahun yang lalu, lebih dari 1 tahun yang lalu, kita telah memulai membahas kitab Kun Salafiyan ala Jaddah. Jadilah seorang salafi sejati. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang telah lalu kita telah sampai kepada pengertian salaf. Kita telah sampai kepada pengertian dari salaf. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yakni di antara mazhab salaf, di antara sifat mazhab salaf, dan menjelaskan sikap mereka terhadap ahlul bid'ah. Perkara ini penting untuk kita pahami bersama-sama, karena sebagai seorang muslim, apalagi seseorang yang telah mematrikan dirinya untuk berjalan di atas manhaj salaf, dia harus memiliki ilmu bagaimana menyikapi ahlul bid'ah, agar jangan sampai kemudian seseorang di atas semangatnya, di dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu bagaimana seharusnya menyikapi ahlul bid'ah, yang ada di bayangan dia adalah usaha untuk memperbaiki. Akan tetapi kemudian yang terjadi malah kerusakan atau madarat yang lebih besar. Hal ini juga penting untuk kita pahami, karena ketika para ulama menjelaskan sikap ahli sunnati wal jamaah terhadap ahlul bid'ah, mereka juga menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ahlul bid'ah, yang dengan sikap tersebut bisa disikapi mereka. Sebagian di antara penuntut ilmu sunni salafi, mereka ketika melihat kemaksiatan, padahal kemaksiatan tersebut masih di dalam ranah ijtihad, yang para ulama sangat berhati-hati di dalam menghukumi pelakunya, telah keluar dari sunnah. Sebagian di antara mereka kemudian menghukumi berdasarkan prasangkanya fulan adalah ahlul bid'ah. Padahal para ulama bersikap hati-hati di dalam masalah ini. Berat bagi mereka kemudian untuk mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah, karena kehati-hatian mereka dan sikap kasih sayang lemah lembut yang dimiliki oleh mereka. Akan tetapi fenomena yang terjadi makin lama sampai di hari-hari belakangan ini, kita jumpai sebagian sunni salafi, mereka tidak bisa dan tidak mengetahui apa itu bid'ah. Apalagi kemudian sampai kepada bagaimana menyikapi ahlul bid'ah. Di atas kemudian pemahaman yang serba terbatas tersebut, mereka menyikapi ahlul bid'ah semuanya sama. Padahal bisa jadi bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang tidak seperti bid'ah yang dilakukan oleh orang yang lain.
Keadaan masing-masing pelaku kesalahan berbeda. Latar belakang yang menjadikan dia terjatuh kepada kesalahan pun mungkin berbeda. Maka bukankah di sana ada teladan dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam? Ada teladan dari sisi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi ahlul bid'ah. Dan inilah insyaallah ta'ala yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Syekh, beliau membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah." Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalanku. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut dan gigitlah dia dengan geraham-geraham kalian. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Syekh membawakan hadis ini untuk menjelaskan tentang bahayanya bid'ah. Dan bid'ah semestinya dijauhi oleh seorang muslim. Sambil kemudian beliau juga mengisyaratkan dengan membawakan hadis ini bahwasanya tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Begitulah yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum binikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, hari Arafah, di hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan atas kalian nikmat-nikmatku. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah ridho agama Islam untuk kalian. Ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Tidaklah kemudian Islam membutuhkan penambahan atau na'udzubillah min zalik, bahkan dikurangi ajarannya. Agama Islam sempurna. Siapa yang mengada-adakan perkara di dalam agama kemudian menisbatkan kepada agama Islam, maka dia tertolak. Begitulah ucapan Rasul alaihi salatu wassalam yang mana Rasul bersabda, "Man ahdatsa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-ada di dalam urusanku yang tidak pernah aku tunjuki, yang itu bukan merupakan bagian dari agamaku, maka sungguh dia tertolak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Tadi di awal saya telah memberikan kepada Anda sebuah pendahuluan. Seorang muslim, apalagi seseorang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, dia seharusnya kemudian mengetahui apa yang dimaksud dengan bid'ah. Dari sanalah kemudian akan dibangun pemahaman siapa ahlul bid'ah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Iqtisam, ketika menjelaskan siapa yang dimaksud atau apa itu bid'ah, beliau mengatakan, Tariqatu fid din mukhtara'ah. Bid'ah adalah jalan di dalam agama yang dibuat-buat, yang dipilih, yang direkayasa,
tudohi syariah, yang kemudian jalan yang dibuat-buat, jalan yang direkayasa, jalan yang dipilih tersebut disandarkan kepada syariat. Ini sifat dari bid'ah. Dia adalah sesuatu yang baru, yang dibuat oleh orang-orang belakangan, yang tidak dikenal oleh Rasul, para sahabat, dan generasi terbaik dari umat ini, kemudian disandarkan ke dalam syariat. Dinisbatkan merupakan bagian dari agama. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian jalan yang baru tersebut dibuat oleh orang belakangan, tidak dinisbatkan kepada agama, maka dia bukan bid'ah. Tapi kemudian ketika dia dinisbatkan ke dalam agama, diakui sebagai sebuah bentuk ajaran agama. Belum lagi apabila kemudian dibumbui dengan keutamaan-keutamaan tertentu, anjuran-anjuran untuk mengerjakannya. Maka jelas ini dinisbatkan, disandarkan kepada agama. Apa tujuan orang-orang melakukan perbuatan bid'ah? Tujuannya kata Imam Syatibi adalah untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk berlebih-lebihan di dalam beragama, di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama Islam sempurna. Tidaklah yang ditambahkan ke dalam agama Islam melainkan sesuatu yang berlebih-lebihan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ucapan Imam Syatibi ini bisa kita lihat di dalam kitab beliau Al-I'tisam, jilid yang pertama, halaman yang ke-47. Kalau kemudian kita perhatikan ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, hadis-hadis dan ucapan Al-Imam Asy-Syatibi, maka kita akan mengetahui bersama-sama bahwasanya syariat agama Islam ini telah sempurna sebelum wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Karena mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan Rasul dalam keadaan syariat Islam belum sempurna. Mensyariatkan sesuatu, melarang, memerintah, mewajibkan, mengatakan bahwasanya ini sunnat, ini haram, ini wajib, ini boleh, ini tidak boleh, adalah hak yang merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak boleh bagi seorang pun untuk kemudian mengatakan di dalam agama sesuatu yang tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya katakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Am lahum syuraka'u syara'ul lahum minad dini. Apakah ada di sisi mereka sekutu-sekutu yang mensyariatkan sesuatu di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam agamanya, malam yamzam bihillah, yang sekali-kali tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang menambah-nambah sesuatu di dalam syariat, itu pada hakikatnya dia seakan-akan telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hak pensyariatan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian milik Rasul alaihi salatu wassalam. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalanku. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jalan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam jalan keselamatan. Kecukupan ada di atas mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka berdasarkan penggalan terakhir dari hadis tersebut, yang Rasul mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Maka dikatakan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan kepada kita ar-raddu alal mukhallifi wa tahdziru min ahlil bidai min usuli ahli sunnati. Kata para ulama kita,
membantah orang yang menyelisihi syariat dan memperingatkan manusia dari ahli bid'ah, termasuk dari pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Dan perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang baru. Maka apa kata para ulama? Ar-raddu alal mukhallif. Membantah orang yang menyelisihi syariat. Wa tahziru min ahlil bid'ah. Dan memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah min usuli ahli sunnati. Dia termaksud dari pokok-pokok ajaran ahlus sunnati wal jamaah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang ahlus sunnah di atas sikap lemah lembutnya kepada manusia, dia juga punya semangat girah untuk kemudian menjelaskan kepada manusia ini al-haq dan ini al-batil. Ketika mereka yakni ahli sunnati wal jamaah memperingatkan manusia dari kebatilan dan pengikutnya, bukan dalam rangka hendak menebar kebencian, seperti sebagian prasangka manusia-manusia yang tidak mengerti tentang ajaran agama Islam yang agung ini. Sebagian orang ketika kemudian misalnya ada bantahan dari sebagian da'i, syekh a'immah ahli sunnati wal jamaah. Mereka mengatakan, lihat manusia-manusia itu terhadap sesama kaum muslimin sikapnya keras. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bukan itu urusannya. Kebenaran adalah sesuatu yang wajib diagungkan. Siapapun kemudian wajib mengikuti kebenaran. Karena tidaklah akan mungkin tegak agama Islam ini kecuali dengan mengikuti kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, mukhalifatil kitabi was sunnati fa inna bayana halihim wa tahzira ummati minhum wajibun bi ittifaqil muslimin. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-28 halaman 231. Ibn Taimiyah mengatakan, dan semisal ini pemimpin-pemimpin ahlul bid'ah yang mereka ini menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, atau mereka beribadah dengan cara menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Fa inna bayana halihim wa tahzira ummati minhum, maka menjelaskan keadaan mereka dan memperingatkan umat dari mereka wajibun bi ittifaqil muslimin, wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, yang beliau mengatakan begitulah sikap yang ditempuh oleh a'immah ahli sunnah terhadap a'immah ahli bid'ah. Imam-imam ahli bid'ah atau orang-orang yang beribadah dengan cara menyelisihi Alkitab ketika mereka berdua pergi dari Basrah dengan sebuah tujuan diantaranya untuk menceritakan seseorang yang memiliki pemahaman yang baru saja muncul di Basrah, yakni seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa kata Ibnu Umar ketika mendapatkan pemaparan dari Yahya bin Ya'mar? Mendapatkan pemaparan dari Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Kata Yahya bin Ya'mar, muncul di sisi kami seseorang yang dia membaca Al-Quran dan dia belajar ilmu. Menarik sekali. Kata Yahya bin Ya'mar, muncul di sisi kami yakni di Basrah seseorang yang membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu. Dijelaskan keadaan orang tersebut oleh Yahya bin Ya'mar. Akan tetapi dia
yang dimaksud dia di sana adalah Ma'bad al-Juhani, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan apapun juga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Ibnu Umar mengatakan, apabila engkau bertemu dengan dia, katakan kepadanya, Ibnu Umar berlepas diri dengan dia dan dia enggak ada urusan dengan Ibnu Umar. Tahzir Abdullah bin Umar terhadap Ma'bad al-Juhani. Karena telah melakukan sebuah penyimpangan yang amat parah. Bid'ah qadariyah. Dan kalau kemudian kita mau periksa, ini diantara bid'ah yang mungkin pertama-tama muncul dalam tubuh kaum muslimin. Karena Abdullah bin Umar wafat sekitar tahun 73 Hijriah. Maka bid'ah ini sudah barang tentu ada sebelum tahun 73 Hijriah. Tapi yang hendak kita ambil pelajaran dari kisah tersebut, bahwasanya Ibnu Umar mengatakan, katakan kepada orang tersebut, bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri darinya, dan dia juga berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Tahzir Ibnu Umar terhadap Ma'bad al-Juhani. Maka apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau mengatakan, fa inna bayana halihim wa tahdzira ummati minhum wajibun bi ittifaqil muslimin. Maka menjelaskan keadaan mereka, ini bukan ghibah. Menjelaskan penyimpangan mereka, ini bukan ghibah. Menampakkan kejelekan-kejelekan mereka agar manusia kaum muslimin tidak mengikutinya, tidak tertipu dengan jalan yang diambil oleh orang-orang tersebut. Ini bukan menebar kebencian. Ini usaha untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian orang-orang ketika kemudian muncul hal-hal seperti ini dari a'immah ahli sunnah, hatinya sesak. Padahal inilah jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama ahli sunnah. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hatta qila li Ahmad bin Hambal. Sampai ada yang berkata kepada Ahmad bin Hambal, yakni Imam Ahmad, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika au yatakallamu min fi ahlil bidah. Ada seseorang yang berkata kepada Imam Ahmad, apabila ada seorang laki-laki, dia berpuasa, dia sholat, dia beriktikaf, apakah itu lebih engkau cintai? Ataukah ada seorang laki-laki yatakallamu fi ahlil bidah, yang dia berbicara tentang ahlul bid'ah? Imam Ahmad ditanya tentang keadaan dua orang. Ada seseorang yang dia menyibukkan diri dengan puasa, dengan sholat, dengan iktikaf, dengan ibadah-ibadah yang semisal itu. Orang ini yang lebih engkau cintai, ataukah orang yang yatakallam fi ahlil bidah, ataukah orang yang berbicara tentang ahlul bid'ah, memperingatkan manusia akan kebid'ahan? Maka apa kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Imam Ahmad mengatakan, iza samma wa shalla wa takafa fa innama huwa li nafsihi. Apabila seseorang dia berpuasa, dia sholat, dia iktikaf, maka itu semua untuk dirinya. Apabila seseorang dia sholat, dia puasa, dia iktikaf, maka itu semua untuk dirinya. Fa innama huwa li nafsihi, maka itu semua untuk dirinya. Wa iza takallama fi ahlil bidah fa innama huwa lil muslimina haza afdal. Kata Imam Ahmad, andai kata ada seseorang yang berbicara tentang ahlul bid'ah, dan sekali lagi ini bukan ghibah, ini bukan gosip, ujian. Karena Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan ada 6 hal
yang dikecualikan dari ghibah. Di antara 6 hal tersebut kata Imam An-Nawawi menjelaskan tentang ahlul bid'ah dan kesalahannya agar manusia tidak tertipu dan mengikuti langkahnya. Anda bisa lihat kitab Riyadhus Shalihin ketika Imam Nawawi memulai bab ghibah, maka di awal Imam Nawawi mengatakan dikecualikan dari ghibah 6 perkara. Di antara 6 tersebut Imam Nawawi mengatakan berbicara tentang ahlul bid'ah agar manusia tidak tertipu, tidak mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh dirinya. Ini bukan ghibah, ini bukan menebar kebencian, ini sekali lagi bukan bersikap keras terhadap sesama kaum muslimin. Na'udzubillah min zalik. Ada sebagian orang yang kemudian menggelari ahli sunnati wal jamaah yang berusaha menegakkan perkara ini dengan gelar-gelar yang aneh-aneh. Di antara gelar-gelarnya mungkin mereka akan mengatakan, lihat itu manusia-manusia bersikap keras terhadap kaum muslimin, berlemah lembut terhadap orang kafir. Maka ini fitnah. Fitnah terhadap ahlu sunnah. Ahlu sunnah punya sikap bagaimana menyikapi orang kafir. Ahlu sunnah juga punya sikap bagaimana menyikapi pelaku-pelaku kesesatan dari kalangan kaum muslimin. Maka Imam Ahmad mengatakan, andai kata dia puasa, dia sholat, dia iktikaf, maka manfaatnya hanya untuk dia. Wa iza takalamma fi ahlil bid'ah, akan tetapi apabila dia berbicara tentang ahlul bid'ah, fa inna ma huwa lil muslimin wa hadza afdal. Maka itu untuk kaum muslimin dan itu lebih utama. Jadi Imam Ahmad ketika ditanya mana yang lebih utama, seseorang menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah semisal sholat, puasa, iktikaf, ataukah seseorang yang kemudian dia membicarakan tentang ahlul bid'ah dan kesesatannya, mana yang lebih utama? Ingat, ketika kita berbicara tentang ahlul bid'ah dan kesesatannya harus di atas ilmu. Yang hendak saya sampaikan di kesempatan ba'da maghrib ini, bahwasanya berbicara tentang ahlul bid'ah itu merupakan bagian dari agama Islam. Ya? Insyaallah ta'ala esok azan ini. Insyaallah ta'ala esok kita akan lanjutkan pembicaraannya tentang siapa itu ahlul bid'ah dan bagaimana caranya, bagaimana sikap ahlus sunnah di dalam membicarakan ahlul bid'ah. Saya minta kepada antum semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini untuk kemudian jangan tidak datang di kesempatan besok pagi. Kalau antum tidak datang di kesempatan esok pagi, maka jangan bicarakan apa-apa tentang malam ini. Saya khawatir karena sebagian di antara penuntut ilmu ketika mendengarkan informasi berbicara tentang ahlul bid'ah dia cerna sendiri. Kemudian dia tidak melanjutkan mempelajari perkara berikutnya bagaimana menyikapi ahlul bid'ah. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Yang lebih berbahaya lagi kalau kemudian kesalahpahamannya dinisbatkan kepada seseorang. Ustadz tersebut mengatakan kita wajib berbicara tentang ahlul bid'ah. Tapi ustadz tersebut tidak pernah mengajarkan kepada Anda cara yang Anda sedang jalani hari ini. Kan begitu? Maka belajar agama itu jangan sepotong-sepotong. Begini cara menyikapi ahlul bid'ah. Malam ini kita bahas begini sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah. Jalan yang ditempuh oleh salaf. Tapi bagaimana cara menyikapinya? Insyaallah ta'ala besok. Ini azan betul. Kalau azan kita jeda dahulu. Betul? Iya, azan dulu, kita sholat dahulu. Nanti insyaallah ta'ala ba'da sholat isya. Kembali kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.